Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait pembentukan PPS Pilkada 2024, apakah sistem evaluasi atau sistem seleksi terbuka. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum mendukung channel ini, dapat dukung dulu channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Baiklah sahabat, kita lanjut pada pembahasannya. Mengenai pembentukan PPS dalam tahapan Pilkada 2024, kini menjadi pertanyaan publik, apakah akan dilakukan secara evaluasi ataukah secara seleksi terbuka? Belum ada timeline pembentukan PPS untuk Pilkada 2024. Namun, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, jadi indikator jadwal pembentukan PPS dalam perhelatan Pilkada 2024. Pasalnya, sulit untuk kita memastikan bahwasanya pembentukan PPS Pilkada 2024 akan dilakukan secara terbuka, walaupun jadwal pembentukan PPS tengah termuat di dalam peraturan komisi tersebut. Namun, dengan belum adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai timeline tahapan pembentukan badan ad hoc itu, hingga publik berpersepsi kemungkinan pembentukan PPS Pilkada 2024 dilakukan secara evaluasi terhadap PPS Pemilu 2024. Persepsi itu tidak terlepas dari Pemilu 2024 yang beririsan dengan Pilkada 2024. Di mana di dalam peraturan KPU menyebut jika pemilu dan pemilihan beririsan, maka pembentukan PPS dilakukan opsional, yakni pengangkatan kembali terhadap PPS pemilu atau pemilihan terakhir untuk pemilu atau pemilihan berikutnya, atau seleksi terbuka. Nah, kepastian pembentukan PPS secara terbuka jika sudah ada keputusan KPU mengenai pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Hingga saat ini tanggal 22 Maret tahun 2024, belum ada keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai pedoman teknis pembentukan tersebut. Jadi, bagi sahabat yang mencari tahu informasi mengenai hal ini, saya sarankan untuk update informasinya melalui website resmi KPU. Informasi tentang timeline pembentukan PPS untuk tahapan Pilkada 2024 akan termuat dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum yang akan diterbitkan di Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum atau yang disingkat JDIH pada website Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu, sahabat mesti selalu update website resmi KPU. Nantinya, timeline pembentukan PPS itu serangkaian dengan pembentukan badan ad hoc lainnya yakni PPK, Pantarlih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau yang disingkat KPPS, dan petugas ketertiban TPS. Saat ini, banyak persepsi terhadap pembentukan PPS. Ada yang mengatakan pembentukan PPS akan dilaksanakan secara terbuka. Persepsi tersebut didasari pembentukan PPS Pilkada 2024 telah termuat dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kemudian ada pula yang mengatakan pembentukan PPS untuk Pilkada 2024 akan dilakukan secara evaluasi atau pengangkatan kembali terhadap PPS Pemilu 2024. Pendapat tersebut bukan tanpa alasan, melainkan tahapan Pemilu 2024 masih berjalan pada saat tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 dimulai. Meski akhir kerja PPS Pemilu 2024 sesuai keputusan KPU Nomor tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wali kota, tanggal 14 April tahun 2024. Berdasarkan pengamatan saya terhadap website resmi KPU, hingga pertanggal 22 Maret tahun 2024 belum ada keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai pembentukan PPS Pilkada 2024.
Keputusan terakhir KPU yang termuat dalam JDIH KPU adalah Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Nah, sedangkan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang terakhir di dalam website resmi KPU mengenai pedoman teknis pembentukan Badan Ad-hoc, yaitu Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad-hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, di mana di dalam keputusan tersebut hanya memuat timeline tahapan pembentukan KPPS untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Nah, sahabat, untuk keputusan Komisi Pemilihan Umum yang memuat mengenai timeline tahapan pembentukan Badan Ad-hoc penyelenggara pemilihan tahun 2024 atau Pilkada 2024, belum ada di website resmi KPU. Jadi, sahabat yang akan mendaftar sebagai calon anggota PPS penyelenggara Pilkada 2024, silakan menunggu dulu keputusan Komisi Pemilihan Umum yang akan diterbitkan di dalam JDIH KPU. Channel ini akan memantau perkembangan JDIH yang berkaitan dengan keputusan KPU mengenai pedoman teknis pembentukan Badan Ad-hoc penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Silakan ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasinya. Jika sudah ada penetapan dari KPU terkait pembentukan Badan Ad-hoc penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, maka akan diumumkan melalui keputusan KPU terbaru. Dan di dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut akan terdapat timeline pembentukan PPS untuk tahapan Pilkada 2024. Timeline tersebut terdiri dari tanggal dan bulan kegiatan tahapan pembentukan PPS untuk Pilkada 2024, yaitu sebagai berikut. 1. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS. 2. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS. 3. Penelitian administrasi calon anggota PPS. 4. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS. 5. Seleksi tertulis calon anggota PPS. 6. Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS. 7. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS. 8. Wawancara calon anggota PPS. 9. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS dan 10. Penetapan calon anggota PPS. Caranya, subscribe dan bunyikan loncengnya agar sahabat selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari konten-konten saya berikutnya. Nah, di dalam timeline tersebut juga akan terlampir tanggal dan bulan dalam kegiatan tahapan pembentukan PPK, Pantarlih, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau yang disingkat KPPS. Adapun lampirannya sama dengan lampiran timeline pembentukan PPS, terdapat 10 kegiatan dalam pembentukan Badan Ad-hoc penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Di dalam keputusan komisi tersebut, masing-masing akan memiliki timeline, yaitu timeline pembentukan PPK, timeline pembentukan PPS, timeline pembentukan Pantarlih, dan timeline pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Di dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai pedoman teknis pembentukan Badan Ad-hoc penyelenggara pemilihan terdapat persyaratan dan mekanisme pembentukan Badan Ad-hoc tersebut, termasuk file formulir yang akan diisi oleh pendaftar PPS. Jadi, sahabat tinggal mendownload formulir di dalam lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut, misalnya surat pernyataan, daftar riwayat hidup dan lain sebagainya. Nah, itulah pembahasan mengenai pembentukan PPS Pilkada 2024, apakah sistem evaluasi atau sistem seleksi terbuka. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah singgah di channel ini. Bagi yang belum mendukung channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya serta bagikan juga ke media sosial sahabat. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam konten ini,
Mohon dimaafkan serta diberikan kritik dan saran perbaikan agar channel ini semakin baik dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.